Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape Indonesia, jumpa lagi bersama saya Hasna, tutor Upscape Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Upscape? Semoga sahabat Upscape sehat selalu agar kita lebih semangat lagi belajarnya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai analisa gas darah, manuver insiden tersedak pada anak dan dewasa, pembebasan jalan nafas, dan tindakan yang kita lakukan pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Bagaimana sahabat Upscape, sudah mulai penasaran dengan materinya? Yuk simak video berikut ini. Nah, materi kali ini yaitu mengenai pembebasan jalan nafas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu yaitu terjadinya obstruksi jalan nafas, di mana terjadinya jalan nafas pasien itu mengalami penyempitan pada orofaringnya sampai dengan trakea bronkus. Nah, sehingga menimbulkan gejala sesak nafas. Jadi, jika terjadinya penyempitan pada jalan nafas pasien, maka kita melakukan pembebasan jalan nafas. Obstruksi jalan nafas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara parsial dan secara total. Nah, jika sumbatan pasien itu secara parsial, nah kita harus lihat pertama dulu ada yang 3 indikator penting. Pertama, jika disebabkan oleh sekret atau cairan, nah terdengar bunyi suaranya itu gargling, maka pembebasan jalan nafas kita adalah menggunakan suction. Yang kedua, kita lihat kondisi pasien. Jika lidah pasien itu jatuh ke belakang, maka terdengarnya suara snoring. Nah, pembebasan jalan nafas kita yaitu dengan pemasangan orofaringeal airway atau OPA. Sedangkan yang ketiga yaitu terjadinya penyempitan trakea atau laring, terdengarnya suara stridor, maka pembebasan jalan nafas kita menggunakan intubasi atau airway definitif. Jadi sahabat Upscape wajib ingat ketiga indikator ini. Jika sekret cairan itu terdengar suara bunyinya apa dan pembebasan jalan nafasnya dilakukan dengan apa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke total. Jika terjadinya total, maka yang dapat kita lakukan adalah secara manual maupun dengan alat. Nah, kalau manual kita lihat dulu kondisi pasien disebabkan apakah terjadinya non-trauma atau trauma pada pasien. Jika non-trauma, maka pembukaan jalan nafasnya yaitu kita dapat melakukan head tilt, chin lift, neck lift, dan jaw thrust. Jika terjadinya trauma pada pasien, maka pembukaan jalan nafasnya kita dapat melakukan chin lift dan jaw thrust. Nah, jika dengan alat kita dapat memberikan pada pasien yaitu oropharyngeal airway atau OPA jika pasiennya itu tidak sadar, dan nasopharyngeal airway atau NPA jika pasiennya itu sadar atau mengalami gelisah. Jadi sahabat Upscape harus ingat dulu tentang terjadinya obstruksi jalan nafas, apakah disebabkan karena parsial atau total. Kalau parsial ingat saja 3 indikator tadi, sedangkan total ingat saja yaitu kalau dengan alat OPA NPA. Kalau manual ingat kalau trauma itu kita membukanya dengan chin lift jaw thrust. Selebihnya itu dapat kita lakukan pada pasien non-trauma. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu seorang pasien masuk IGD pos kecelakaan tanpa ada jejas di temporal dan keluar darah dari hidung. Pasien mengerang ketika diberi rangsangan nyeri, frekuensi nafasnya 28 kali per menit dengan frekuensi nadinya 68 kali per menit. Tekanan darahnya 100/57 dengan suhunya 35,6 derajat Celcius. Maka apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan? A. Memasang OPA, B. Melakukan kompresi dada, C. Melakukan suction, D. Melakukan Heimlich maneuver, E. Memasang non-rebreathing mask. Nah, untuk jawabannya yaitu kita lihat dulu data fokus pasiennya. Pertama, pasiennya yaitu pos kecelakaan, ada jejas di temporalnya, ada keluar darah dari hidung. Maka pasien itu mengerang jika diberi rangsangan nyeri. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan suction untuk membebaskan jalan nafas. Karena adanya darah dari hidung, berarti adanya sekret atau cairan pada pasien. Kita lihat lagi untuk tinjauan opsi yang lain. Memasang OPA ini tidak tepat karena ini dilakukan untuk penanganan sumbatan jalan nafas oleh lidah. Sedangkan untuk melakukan kompresi dada juga tidak tepat karena pasien tidak henti jantung.
Lalu untuk melakukan Heimlich maneuver juga tidak tepat karena tidak ada sumbatan jalan nafas akibat tersedak. Nah, untuk memasang NRM atau non-rebreathing mask juga tidak tepat karena percuma saja kita memberikan oksigen kepada pasien karena jika jalan nafas pasien itu masih tersumbat. Demikianlah video pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Upscape semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Upscape Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan konten yang lebih baik lagi. Saya Hasna pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.